Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Dan pemirsa, dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno resmi mendaftar ke KPU dan akan berlaga pada pemilu 2019 mendatang. Keduanya akan bertarung merebut suara rakyat untuk menduduki kursi nomor 1 di Indonesia. Calon Presiden Petahana dan calon Wakil Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Jakarta Jumat pagi. Keduanya menyerahkan dokumen syarat pencalonan agar dapat mengikuti pemilu 2019 mendatang. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin didampingi oleh partai-partai koalisi Indonesia Kerja baru saja mendaftar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden periode 2019-2024. Ini baru langkah pertama. Setelah ini akan ada beberapa tahapan yang harus kita ikuti. Insya Allah prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum mendaftar ke KPU, Joko Widodo berada di Gedung Juang 1945. Di gedung bersejarah ini, Jokowi memuji Ma'ruf Amin yang dinilainya sebagai simbol tokoh Islam dan dapat diterima semua pihak. Jokowi menyebut ia dan Ma'ruf Amin sebagai pasangan yang nasionalis dan religius. Saya beserta Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin dari Gedung Juang 45 ini akan mendaftarkan diri menuju ke KPU. Saya yakin Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah figur yang tepat untuk mendampingi saya melanjutkan menempuh jalan perubahan itu. Beliau adalah sosok yang utuh, ulama yang bijaksana, ulama yang dihormati umat Islam di seluruh tanah air. Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendaftar Jumat siang setelah salat Jumat. Prabowo ke KPU menggunakan mobil, sedangkan Sandiaga dengan berjalan kaki. Keduanya menyerahkan berkas pendaftaran kepada Ketua KPU. Prabowo mengatakan pendaftaran dirinya merupakan peristiwa unik karena dihadiri putra-putri mantan presiden. Prabowo menitipkan pesan kepada KPU agar menjaga kejujuran dan keadilan karena ia hanya ingin mengabdi kepada rakyat Indonesia. Suatu kejadian unik pada hari ini. Di hari ini ada Putri Presiden pertama Republik Indonesia, Putri Proklamator kita, ada juga Putri Presiden Republik Indonesia yang kedua, ada juga dua putra Presiden Republik Indonesia yang keenam. Saudara-saudara, ini kehormatan besar bagi saya. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada KPU yang telah bekerja keras. Selagi saya menitip harapan seluruh kader-kader dari semua partai, dari seluruh rakyat Indonesia, kami titip masa depan Indonesia di pundak KPU. Pertarungan Prabowo Subianto dan Joko Widodo baru saja dimulai. Prabowo didukung 5 partai politik, Partai Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, dan Partai Berkarya. Sementara Joko Widodo disokong 9 partai politik, PDIP, Golkar, P3, Nasdem, PKB, Hanura, PSI, dan Perindo. Mesin politik pendukung kedua pasangan calon harus bekerja ekstra keras untuk mendapat dukungan dari rakyat Indonesia guna memperebutkan kursi orang nomor 1 di Indonesia. Tim Liputan, JAK TV. Iya, dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini, yakni mengenai pertarungan Jokowi dan juga Prabowo telah dimulai. Di studio telah bersama kami Bang Emrus Siombing selaku pengamat komunikasi politik. Selamat malam Bang Emrus. Selamat malam Bang, terima kasih atas undangannya. Terima kasih kembali. Baik Bang Emrus, ini
kedua capres dan cawapres sudah resmi mendaftar ke KPU pada hari ini. Nah, bagaimana Anda melihat peluang dari kedua pasangan ini, Bang? Baik, pertama kita mengucapkan selamat buat dua paslon kita. Bagaimanapun mereka mengajukan diri sebagai paslon presiden kita, sebagai tanggung jawab nasional, sebagai tanggung jawab kebangsaan untuk memimpin kita 5 tahun ke depan. Artinya bahwa mereka mempunyai keinginan yang sangat luar biasa bagaimana membangun bangsa ini, dan kemudian mereka akan bertarung pada kampanye dan pileg nanti. Saya yakin betul bahwa dua pasangan ini akan bertarung pada level program, gagasan, dan ide, visi misi. Saya tidak melihat lagi ada semacam nostalgia DKI akan muncul lagi gitu ya. Dan itu suatu hal yang perlu kita apresiasi. Nah, kalau bicara peluang, saya kira sangat tergantung daripada program yang mereka tawarkan. Kalau di atas kertas saat ini, kalau kita melihat peluangnya adalah ada pada Jokowi dan Pak Maruf daripada dibanding dengan Prabowo dan Sandi. Tetapi ini sepertinya tidak jauh beda dengan pertandingan bola, gitu ya. Karena tidak bisa, karena bola itu berguling terus, bergulir terus sedemikian rupa. Nah, sangat tergantung bagaimana dinamika proses politik dalam kampanye dan menjelang pemilu. Karena politik itu sangat dinamis dan bisa berubah setiap saat, dan bisa yang diunggulkan itu menjadi kalah, atau yang kalah itu diduga kalah bisa menjadi pemenang. Nah, oleh karena itu sangat tergantung daripada proses. Yang kedua adalah sangat tergantung daripada program yang ditawarkan kepada rakyat. Nah, kalau kita lihat bedah dari masing-masing sosok ini, saya kira misalnya Joko Widodo sosoknya suatu incumbent yang sudah membuktikan kinerja Jokowi selama 4 tahun terakhir ini, tinggal 1 tahun jalan ini, dan beberapa proyek akan banyak difinalisasi, diresmikan 2019 dan di backup oleh Pak Maruf Amin yang sebagai tokoh nasional kita. Saya melihat dia adalah tidak sekedar tokoh daripada Islam saja, tetapi dia tokoh antar lintas agama. Saya pikir suatu hal yang baik. Baik, Bang Emrus, ini terkait dengan program sebenarnya yang dibutuhkan untuk rakyat saat ini, program apa, Bang? Saya pikir pertama adalah yang pasti meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua adalah saya berpendapat adalah memberikan rasa nyaman terhadap masyarakat, terhadap rakyat, dan kedua rasa aman. Kemudian selain itu yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak ada lagi kecurigaan di antara kita sesama anak bangsa, gitu ya. Sekalipun kita berlatar belakang katakanlah religius atau suku dan lain-lain, supaya kita memang benar-benar satu saudara, sebangsa dan setanah air. Saya kira ini program yang harus dikedepankan oleh pemerintah siapapun pemenangnya dari paslon ini. Tetapi dari dua paslon ini saya kira dua tokoh yang pluralis lah, yang Pancasilais. Karena kalau kita bedah satu persatu, saya kira di dada mereka ada merah putih, ada persatuan, ada pluralisme, dan mengayomin semua komponen masyarakat. Baik, Pak Emrus, ini kita jika melihat kembali ke drama pemilihan cawapres. Ini kira-kira kenapa, Bang, kok nampaknya dari dua kubu last minute begitu, Bang? Baik, ini yang menarik sebenarnya. Biasanya justru penetapan presiden itu menjadi permasalahan. Karena dia yang sebagai jabatan yang strategis mengambil keputusan 5 tahun ke depan. Sementara wakil presiden kan jabatan boleh dikatakan jabatan yang membackup sifatnya. Atau boleh dikatakan kalau ada sesuatu kejadian dengan Bapak Presiden, maka wakil presiden akan maju. Tetapi menarik kali ini justru perbincangan itu pada level wapres, gitu. Karena banyak hal yang di sana yang kita perhatikan. Misalnya katakanlah Joko Widodo akan berakhir masa jabatan dia akan terpilih 2024. Berarti di kubu Joko Widodo tentu siapa sosok jadi cawapres itu akan merupakan hal yang penting. Baik, jadi cawapres itu sangat penting, Bang. Sangat penting, betul. Baik, kita dulu, Bang Emrus, komentarnya karena pemirsa kami harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Newsroom Today. Iya, dan pemirsa, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftarkan dirinya ke Komisi Pemilihan Umum. Lalu bagaimanakah suasana di KPU pasca pendaftaran Capres dan Cawapres? Telah ada rekan kami Lydia Simangunsong langsung dari gedung KPU Jakarta Pusat. Silakan laporan Anda, rekan Lydia. Iya, Reva dan pemirsa, pendaftaran bakal calon presiden dan juga wakilnya pada pemilu tahun 2019 hari ini sudah selesai dilakukan, di mana tadi dua pasangan capres dan cawapres yakni Joko Widodo dan cawapresnya Ma'ruf Amin serta juga Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno ini sudah melakukan pendaftaran ke KPU. Pendaftaran pada Pilpres tahun 2019 ini dilakukan dalam 2 sesi, di mana tadi sesi pertama dilakukan pada pagi hari tadi, di mana Presiden Joko Widodo dan juga cawapresnya ini pertama kali
datang mendaftarkan diri pagi tadi sekitar pukul 9:30 tadi. Terlihat Presiden Joko Widodo dan juga cawapresnya Ma'ruf Amin ini melakukan pendaftaran ke KPU. Pendaftaran Joko Widodo dan juga cawapresnya Ma'ruf Amin ini didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja yang turut juga ikut mendampingi Presiden Joko Widodo saat melakukan pendaftaran ke KPU. Sementara untuk pendaftaran sesi kedua tadi dilakukan siang hari, di mana pendaftaran sesi kedua tadi disusul oleh pasangan Prabowo Subianto dan juga cawapresnya Sandiaga Uno yang melakukan pendaftaran ke KPU setelah usai melakukan sholat Jumat tadi, di mana pendaftaran yang dilakukan oleh Prabowo dan juga Sandiaga Uno ini selain didampingi oleh 4 parpolnya, terlihat juga tadi sejumlah anak presiden terdahulu ini ikut mendampingi Prabowo dan juga Sandiaga Uno ini melakukan pendaftaran seperti Rahmawati Soekarno Putri merupakan putri Presiden RI pertama, kemudian juga tampak Titi Soeharto yang ikut mendampingi Prabowo dan juga Sandiaga Uno saat melakukan pendaftaran, dan juga anak Presiden Republik ke-6 yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono yang ini tampak ikut mendampingi Prabowo dan juga Sandiaga Uno saat melakukan pendaftaran ke KPU siang tadi. Dan tahapan Pilpres selanjutnya saat selesai usai melakukan pendaftaran yang dilakukan pada 4 sampai dengan 10 Agustus ini, tahapan selanjutnya yaitu nanti akan masuk pada tahap pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres dari masing-masing pasangan. Yang nanti di mana pemeriksaan kesehatan ini akan dilakukan dari tanggal 5 hingga 11 Agustus. Usai melakukan pemeriksaan kesehatan, tahapan selanjutnya adalah verifikasi kelengkapan dan juga kebenaran dokumen administratif bakal pasangan calon yang nantinya akan dilakukan pada tanggal 11 hingga 14 Agustus 2018 hingga nanti selanjutnya berlanjut pada penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden yang nanti akan dilakukan pada tanggal 20 September sebelum nanti akhirnya masa kampanye ini akan dilakukan mulai dari pertengahan September hingga dengan April 2019 mendatang. Ya Reva, sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan. Di atas laporan Anda langsung dari gedung KPU Jakarta Pusat. Baik Bang Emrus, kita melanjutkan pembincangan ini Bang. Kira-kira jika Bang Emrus sendiri melihat profil dari kedua cawapres baik Jokowi ataupun Prabowo Subianto, kira-kira cocok nggak sih Bang antara Ma'ruf Amin dan juga Sandiaga Uno? Baik, saya pikir kalau kita mulai dari Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin gitu ya. Ma'ruf Amin. Saya melihat dari pidato Pak Joko Widodo, begitu dia menjelaskan bahwa sosok Pak Ma'ruf Amin ini adalah sosok yang katakanlah yang mumpuni, yang mengayomi, dan kemudian sangat katakanlah demokratis dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya pikir Pak Joko Widodo melihat itu tentu sudah diamati selama ini. Maka beliau tentu ikut memutuskan. Bahkan menurut saya yang terakhir adalah di tangan Bapak Joko Widodo. Keputusan akhir ya? Keputusan terakhir. Tetapi Pak Joko Widodo adalah pemimpin yang mendengar ya. Bagaimanapun dia tahu bahwa ini adalah gawainya partai. Karena tidak mungkin calon independen. Sementara Pak Joko Widodo bukan pemimpin partai. Nah, dia akan mendengar semua masukan-masukan tersebut. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi bahwa ini adalah cocok yang bagus, menurut saya. Kenapa juga? Karena memang selama ini Joko Widodo diposisikan sebagai suatu ada isu yang negatif lah, yang tidak baik, di mana keberadaan Pak Ma'ruf Amin ini bisa menetralisir isu yang negatif tersebut, tapi tidak perlu lagi kita berbincangkan itu. Karena memang dengan pasangan ini saya pikir itu menjadi selesai. Kemudian kita melihat dengan katakanlah Prabowo dengan Sandi. Nah, kalau kita lihat wakil presidennya Sandi, saya kira ini menjadi bisa sosok yang representasi dari kaum milenial. Dan itu adalah bisa mencapai, pemilih ini mencapai antara 30 sampai 35%. Ini bisa menjadi celung suara bagi pasangan Prabowo sama Bung Sandi. Kalau itu memang dikelola dengan program-program yang ditawarkan. Secara sosok ya dia miliki, gitu ya. Tetapi program yang ditawarkan itu adalah representasi atau memenuhi kebutuhan daripada kaum milenial itu. Nah, oleh karena itu akan ini menjadi magnet untuk menggait suara dari masyarakat kaum milenial yang mencapai 35% itu untuk mengarah kepada kelompok paslon ini. Baik, mungkin ini terakhir Bang Emrus. Baik. Harapan Anda sendiri dalam Pilpres 2019 ini? Saya pikir sebagai harapan ya, kita harapkan bahwa berjalan dengan baik, KPU netral dan mengambil keputusan yang memang ada kedaulatan di tangan rakyat. Tetapi di samping itu juga saya mengatakan bahwa dengan dua sosok ini, saya berhipotesa kampanye kita ke depan nanti akan sejuk, akan tidak ada lagi politik identitas,
Jadi nostalgia Jakarta saya duga tidak terjadi lagi. Mereka akan bertarung pada level gagasan dan program yang mensejahterakan rakyat. Kita doakan lancar dan juga damai begitu ya, saya kira gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Emrus telah hadir di Studio Jak TV. Dan pemirsa, razia terminal Bayangan di Stasiun Jatinegara menimbulkan kericuhan. Lalu apa penyebab kericuhan terjadi? Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.